Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 2 atau 3 hari setelah kompetisi besar peringkat kuat berakhir, seluruh akademi dalam masih terguncang karena pertempuran yang menggetarkan jiwa itu. Semua orang di akademi dalam sedang mendiskusikan pertempuran yang terjadi selama kompetisi besar peringkat kuat. Di antara itu, 2 pertempuran Xiaoyan melawan Liu Qing, dan salah satunya adalah Xun Er melawan Lin Xiuya, yang secara alami adalah yang paling disenangi. Hal ini terutama terjadi pada kasus yang terakhir. Wajah semua orang masih menunjukkan ekspresi kaget saat membahas Xun Er. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda ini yang tampil cukup pendiam, meski memiliki penampilan yang memukau, sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Meminjam momentum yang didirikan Xun Er dan Xiaoyan, reputasi dan status Gerbang Pan pada dasarnya meningkat terus-menerus dalam waktu 2 hingga 3 hari setelahnya. Setiap anggota Gerbang Pan mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan aura yang sangat kuat. Mereka berjalan di akademi dalam. Kehati-hatian dari periode sebelumnya tidak ada lagi. Ketika orang yang lewat melihat anggota Gerbang Pan ini, wajah mereka terlihat iri. Dengan Xiaoyan dan Xun Er, kedua ahli ini dengan kekuatan luar biasa yang mendukung Gerbang Pan, orang dapat mengantisipasi ketika kekuatan Gerbang Pan akan melebihi fraksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, karena rumor berbeda sedang menyebar liar di dalam akademi dalam, 2 karakter utama yang terlibat, Xiaoyan dan Xun Er, telah menghilang. Beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam pavilion kecil Gerbang Pan. Tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Xiaoyan sudah berlatih selama 3 hari. Kenapa dia masih belum selesai? Biarkan dia meningkatkan kekuatannya. Sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kan? Wu Hao mengerutkan kening pada Xiaoyan dengan mata tertutup rapat saat dia membuka mulut untuk berbicara. Kemajuan biasa tentu saja tidak membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak mengalami kemajuan yang biasa. Suara gumaman yang jelas terdengar saat Zian yang mengenakan kuncir kuda ungu pucat memutar matanya ke arah Wu Hao sambil sengaja berbicara dengan suara tua. Namun penjelasannya ini menyebabkan Xun Er dan yang lainnya tertawa secara spontan. Apa yang bisa ditertawakan? Jika orang ini terus tidak sadarkan diri, saya harus memakan hal-hal yang rasanya tidak enak itu, ucap Zian. Xun Er mengusap kepala kecil Zian dan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan dengan matanya tertutup rapat. Dia berkata, kali ini, Xiaoyan Gege menderita luka yang sangat serius. Doki di tubuhnya pada dasarnya telah benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun karena pertempuran tingkat tinggi inilah yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, seperti yang dikatakan Zian, kemajuan kekuatan Xiaoyan Gege bukanlah hal yang biasa. Jika saya menebak dengan benar, Xiaoyan Gege kemungkinan besar akan memiliki kekuatan yang meningkat lebih dari 1 bintang jika kemajuannya berhasil, ucap Xun Er. Maksudmu, terus-menerus menaikkan 2 bintang? Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya kecuali seseorang mengonsumsi harta atau obat-obatan, sangat sulit untuk hal seperti itu terjadi ketika hanya menjalani kemajuan. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengonsumsi obat yang menyebabkan level seseorang meningkat 1 demi 1, akan ada beberapa kotoran. Di masa depan, seseorang perlu melakukan upaya yang sangat keras untuk membangun kembali fondasi yang kokoh, ucap Huja. Xun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini bisa dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Xiaoyan Gege. Saya juga tidak begitu yakin mengapa situasi seperti ini akan muncul, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat.
Namun ada satu hal yang penting, dan kekuatan Xiaoyan Gege akan meningkat pesat setelah ini. Kalian semua tidak perlu khawatir, ini tidak akan merugikan dia sedikit pun, ucap Shun Er. Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini, ucap Shun Er. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa mengangkat bahu mereka ketika mereka mendengar ini sebelum pergi. Oh, itu benar. Shun Er, Lin Xiuya telah datang ke gerbang Pan lagi untuk mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiaoyan yang terluka, ucap Huja. Langkah kaki Huja tiba-tiba berhenti saat dia mengerajut alisnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Shun Er. Aku tidak tahu obat apa yang diminum orang ini beberapa hari terakhir, tapi dia terus berlari ke tempat ini sepanjang waktu. Aku belum pernah melihatnya seantusias ini sebelumnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu membuatnya mengejar kamu setelah kamu mengalahkannya, ucap Huja. Shun Er sedikit terkejut. Huja memutar matanya, tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Shun Er dan berkata dengan lembut, menurutku, sikap orang itu terhadapmu sepertinya agak aneh. Tampaknya Baisan saat itu dan bahkan Wu Hao, semuanya sama, ucap Huja. Mata cerah Shun Er menatap wajah aneh Huja saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jangan mengucapkan kata-kata ini di depan Xiaoyan Gege di masa depan. Selain itu, beritahu dia bahwa Xiaoyan Gege tidak ada waktu luang beberapa hari ini dan tidak perlu datang. Jika tidak ada yang akan menghiburnya, ucap Shun Er. Sungguh orang yang menyedihkan. Huja merentangkan tangannya dan merenung sejenak. Dia berkata, namun, tidak bagus jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda, bukan? Dia telah datang beberapa kali tetapi Anda selalu menghindari bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa kecil, dia masih memiliki persahabatan dengan Xiaoyan, ucap Huja. Shun Er mengernyitkan alisnya sedikit dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikan tubuhnya dan berjalan keluar ke ruangan. Ayo pergi, aku akan mengantarnya. Huja menjulurkan lidahnya saat dia melihat Shun Er yang telah berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia bergumam di mulutnya. Dia bisa menyukai siapapun yang dia inginkan. Tapi jika dia menyukai gadis ini yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada anak kecil ini, dia pantas mendapatkannya, gumam Huja. Sekelompok orang tiba-tiba datang mengerumuni dari tingkat atas saat tatapannya melihat sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri. Kebahagiaan samar melintas di wajahnya tanpa meninggalkan kesurupannya ketika tatapannya menyapu wanita muda berpakaian hijau yang perlahan turun. Senior Lin, Xiaoyan Gege sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Maafkan saya, ucap Shun Er. Hahaha, tidak apa-apa. Lin Xiuya tersenyum. Harus dikatakan bahwa dia sedikit tampan dan luar biasa. Pakaian hijaunya itu mengeluarkan aura yang agak gagah dan suaranya hangat. Tidak heran mengapa bahwa siswi memanggilnya pria yang memiliki daya tarik terbesar di Akademi Dalam. Lin Xiuya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat Shun Er ini. Dia akhirnya menghela nafas dengan putus asa setelah dia melatih percakapannya dan dibalas dengan sikap acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu dia berdiri. Dia mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang cukup besar. Saya pikir itu harus ada gunanya pada saudara Xiaoyan. Junior Shun Er, tolong jangan menolak ini. Shun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Mata cerah itu berhenti di wajah Lin Xiuya untuk pertama kalinya saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, Shun Er harus berterima kasih kepada Senior Lin atas nama Xiaoyan Gege, ucap Shun Er. Hahaha, tidak apa-apa. Lin Xiuya buru-buru melambaikan tangannya. Lin Xiuya hanya bisa merasakan bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi seperti angin yang acuh tak acuh setelah wajahnya disapu oleh mata pihak lain. Shun Er tidak memiliki niat sedikit pun untuk menahannya ketika dia pergi. Dia dengan acuh tak acuh meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sungguh orang yang menyedihkan, ucap Huja. Hei, dia hanya pernah mengalahkanmu sekali dan sekarang kamu dipukul. Yan Hao mengamati aura Lin Xiuya di depannya di luar gerbang Pan. Dia tanpa sadar menepuk kepalanya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Lin Xiuya tersenyum malu. Dia juga sangat tidak berdaya dan tidak punya solusi lain.
Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang datang tanpa pemberitahuan. Seseorang tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia ingin menginginkannya. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kamu akan sengsara. Dari tampang sikapnya, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Dia berulang kali mengatakan Xiaoyan Gege di sana-sini. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan, ucap Yan Hao. Dari ketidakpedulian elegan yang ditunjukkan Chun-Er, pada dasarnya dia tidak memiliki ruangan yang bisa dia tempati. Semua hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa fakta Lin Xiuya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xiuya menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kutukan meledak dari Lin Xiuya di bawah tatapan tertegun Yan Hao. Sialan, saya sangat cemburu pada Xiaoyan. Mengapa bocah itu sangat beruntung? Chun-Er diam-diam duduk di satu sisi ruangan rahasia yang sunyi. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar peringkat kuat, namun Xiaoyan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Sepertinya tidak ada hasil hari ini. Chun-Er menghela nafas dengan lembut lagi setelah melihat Xiaoyan masih tidak memiliki jejak apapun untuk bangun. Meskipun telah menunggu lama, dia bergumam sebelum berdiri bersiap untuk pergi. Namun saat Chun-Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali dan dalam waktu yang sangat singkat. Itu telah melampaui aura Xiaoyan dari puncaknya, apalagi masih terus menanjak. Kegembiraan muncul di wajah Chun-Er saat dia merasakan aura dengan cepat naik. Lonjakan aura tiba-tiba berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan itu akhirnya berhenti secara bertahap. Setelah riak energi melonjak, kemerahan yang aneh dan halus di wajah Xiaoyan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warna biasanya. Saat mata Xiaoyan perlahan terbuka, sekelompok nyala api hijau tiba-tiba keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiaoyan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Selamat, Xiaoyan Gege. Cedera serius ini tidak hanya meninggalkan benih masalah, tetapi malah memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampang aura Anda saat ini, saya pikir kekuatan Anda seharusnya berada di sekitar Douling bintang 5 bukan? Ucap Chun-Er. Xiaoyan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Douling, jawab Xiaoyan. Tapi sepertinya ada beberapa masalah dalam tubuh Xiaoyan Gege, ucap Chun-Er. Xiaoyan terkejut sebelum segera tiba-tiba mengerti. Itu mungkin karena dia telah menyaksikan benang udara hitam tadi. Xiaoyan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, saat itu, saya membantu Nalanji mengeluarkan racun untuk mendapatkan ramuan obat. Akhirnya racun masuk ke tubuh saya. Namun untungnya saya memiliki perlindungan dari api surgawi dan racun itu tidak dapat menyebabkan saya terluka. Karena ini ia telah bersembunyi di dalam tubuh saya, dan aku hanya bisa mengeluarkan sedikit setiap kali aku meningkatkan kekuatanku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan Gege tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Chun-Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu Nalanji yang kekuatannya di kelas Douwang hampir mati karena itu. Bagaimana itu bisa sangat mudah untuk dikeluarkan sepenuhnya? Xiaoyan mengangkat bahunya dan menjawab, tenang, tidak apa-apa. Selama api surgawi ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh padaku. Xiaoyan menghibur Chun-Er. Dia segera melambalikan tubuhnya. Dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya. Oh, apa yang terjadi di akhir kompetisi besar peringkat kuat? Aku seharusnya masuk 10 besar kan? Tanya Xiaoyan. Hahaha, tenang. Anda sudah memasuki 10 besar meskipun Anda di peringkat terakhir. Chun-Er meringkuk dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiaoyan yang tampaknya telah melepaskan beban berat sebelum segera menambahkan, Liu Qing juga telah masuk 10 besar. Xiaoyan terkejut sebelum dia bertanya dengan cara tertegun. Kalau begitu, siapa yang menang? Tanya Xiaoyan. Penatua pertama mengatakan bahwa itu Seri. Chun-Er berbicara dengan senyum manis. Jadi seperti ini. Bagaimanapun saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama selama saya diizinkan untuk memasuki kedalaman menara penyulingan Ki Api Langit.
ucap Xiaoyan. Shun-Er tersenyum mendengar ini. Dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Xiaoyan tidak bisa merasakan perasaan terkejut saat dia berjalan di dalam gerbang Pan. Dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak anggota di gerbang Pan dibandingkan sebelumnya. "Hei, Xiaoyan, apakah kamu akhirnya benar-benar sembuh?" Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiaoyan melihat sekelilingnya. Segera sesosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiaoyan, mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan tersenyum pada Lin Yan, tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir. Lencana yang sangat familiar dikenakan di tempat itu. Xiaoyan segera memiliki ekspresi tertegun. Kenapa kamu memakai lencana dari gerbang Pan kami?" "Kakak laki-laki Lin Yan telah bergabung dengan gerbang Pan kita. Apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita?" ucap Shun-Er. Xiaoyan menatap dengan tercengang. Lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah yang aneh. "Kamu sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat sebenarnya bersedia menurunkan diri untuk bergabung dengan gerbang Pan kami," ucap Xiaoyan. "Apanya yang lebih rendah? Reputasi gerbang Pan saat ini adalah sesuatu yang bahkan gigi serigala Lin Xiuya dan pemecah gunung Liu Qing tidak dapat dibandingkan dengan ini. Meskipun mereka memiliki kehadiran ahli yang duduk di sana, gerbang Pan memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan tentang ratu kebrutalan kasar itu yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan Anda bisa bersaing dengan ahli seperti Liu Qing. Apalagi masih ada Shun-Er. Hahaha. Bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya. Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa gerbang Pan lemah dan mudah diprovokasi?" ucap Lin Yan sambil tertawa. "Kapan Shun-Er mengalahkan Lin Xiuya?" Xiaoyan sedikit lagi terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Shun-Er yang melengkungkan mulutnya menjadi senyuman di sampingnya. "Itu terjadi dalam pertandingan sparring setelah kompetisi besar peringkat kuat selesai. Kamu tidak melihat adegan itu? Lin Xiuya dikalahkan di tangan Shun-Er dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu semua orang hadir tampak membosankan." Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong. Kejutan di mata Xiaoyan semakin padat saat ini. Saat Lin Yan berbicara, dia tahu bahwa Shun-Er pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Ketika dia benar-benar meletus, Lin Xiuya itu adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Dan keduanya berakhir dengan terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan bisa mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu 10 menit. Kekuatan itu sepertinya juga mencapai kelas Douwang, kan? Saat pikiran ini melayang di hati Xiaoyan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat fraksi kuno di belakang Shun-Er. Shun-Er tersenyum lembut, tampak jelas memahami pikiran yang masih ada di hati Xiaoyan. Lin Yan mendecakkan mulutnya saat melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Shun-Er terhadap Xiaoyan. Bahkan orang gila pertempuran seperti dia mau tidak mau merasa iri muncul di hatinya. Hari-hari Xiaoyan sekali lagi tenang sebelumnya setelah bangun tidur. Meskipun kompetisi besar telah berakhir, masalah mengenai masuk ke menara pemurnian Ki Api Langit telah diundur. Mungkin untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pesaing untuk memulihkan diri. Xiaoyan tidak memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih selama periode waktu ini, karena dia baru saja meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh di wilayah sudut hitam adalah contoh terbaik dari ini. Meskipun dia telah maju dari kelas Dowling di usia yang begitu muda, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Dowling biasa dalam pertarungan yang sebenarnya. Doki yang awalnya dangkal dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi substansial selama pelatihannya yang santai dan tenang setiap hari. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Shun-Er suka menarik Xiaoyan pergi untuk memasuki pegunungan yang dalam bersama-sama selama ini, yang sekali lagi menjadi santai. Setelah itu mereka akan berbaring di rerumputan hijau subur dan berpelukan bersama sementara sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Xiaoyan dan Shun-Er berbaring di padang rumput. Sinar matahari yang redup menutupi tubuh mereka, memberi mereka perasaan mengantuk yang hangat. Shun-Er sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Xiaoyan Gege, Anda harus benar-benar mempraktikkan gulungan yang diberikan Shun-Er setelah Anda mencapai kelas Douwang di masa depan," ucap Shun-Er.
Xiaoyan membuka matanya saat mendengar suara lembut di samping telinganya. Dia tersenyum dan mengusap kepala Shun-Er sambil berbicara. Itu wajar. Bagaimana bisa saya tidak mengerahkan semua upaya saya untuk mempraktikkan sesuatu yang diberikan oleh Shun-Er kepada saya? Shun-Er tersenyum dan tertawa manis mendengar ini. Tawanya seperti anak sungai di gunung yang menabrak batu segar dan menyenangkan. Namun, mengapa kamu tampak sedikit aneh selama beberapa hari terakhir? Ucap Xiaoyan. Shun-Er sedikit terkejut. Tatapannya berkedip saat dia menghindari tatapan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Tidak, saya merasa tidak berbeda dari masa lalu, ucap Shun-Er. Apakah begitu? Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara serius Yao Lao terdengar. Ada sekelompok besar aura terbang ke arahmu. Aura ini sangat kuat dan target mereka tampaknya adalah kalian berdua, ucap Yao Lao. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya segera berubah. Tanpa sempat memikirkan mengapa sekelompok besar aura asing yang sangat kuat muncul di akademi dalam, Xiaoyan berdiri dan menarik Shun-Er bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Shun-Er tampaknya samar-samar merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menariknya. Wajah cantik Shun-Er segera berubah saat dia buru-buru mendorong Xiaoyan ke hutan. Mulutnya dengan cemas berbicara, Xiaoyan Gege, cepat pergi dan sembunyi. Jangan keluar apapun yang terjadi, ucap Shun-Er. Apa itu? Apakah orang-orang itu mengejarmu? Tanya Xiaoyan. Tatapan Shun-Er menyapu cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan aura dengan cepat mengalir dan tangannya yang halus dengan cepat menekan tubuh Xiaoyan. Dia meludah dengan paksa dan angin lembut mendorong Xiaoyan ke dalam hutan. Pada saat yang sama dia menginstruksikan, Xiaoyan Gege, tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukanmu, ucap Shun-Er. Ekspresi Xiaoyan terus berubah setelah didorong oleh Shun-Er di hutan. Dia tidak mengerti mengapa Shun-Er tiba-tiba menjadi cemas. Siapa orang-orang ini? Tinju Xiaoyan perlahan mengencang saat tatapannya mengikuti Shun-Er. Sekelompok besar suara angin deras muncul dari langit tidak lama setelah Xiaoyan didorong ke hutan. Akhirnya lebih dari 10 titik hitam yang sangat kecil muncul di arah utara. Rute dari titik-titik hitam ini sangat jelas. Mereka langsung bergegas ke tempat di mana Shun-Er berada. Tatapan Xiaoyan melewati celah di antara daun pepohonan dan menyaksikan 10 bintik hitam dalam pandangannya. Keterkejutan segera muncul di wajah Xiaoyan. Bintik-bintik hitam itu bukanlah sosok manusia, tetapi lebih dari 10 binatang sihir yang benar-benar hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Xiaoyan belum pernah melihat atau mendengar tentang binatang sihir asing ini. Namun, ini tidak menghalangi dia dari perasaan tertegun di hatinya. Binatang terbang jarang ditemukan. Binatang terbang yang digunakan dalam pertempuran bahkan lebih langka. Hanya fraksi yang sangat besar yang memiliki modal untuk membiarkan dan menjinakkan mereka. Tatapan Xiaoyan beralih dari binatang bertanduk 4 bersayap ini sebelum akhirnya berhenti di punggung mereka yang sangat besar. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia melihat bahwa ada sesosok manusia berdiri di punggung masing-masing hewan bertanduk 4 bersayap itu. 10 hewan besar bertanduk 4 bersayap mengepakkan sayap mereka sebelum akhirnya berhenti di ngarai gunung. Hahaha, Shun-Er Xiaoji, aku akhirnya menemukanmu. Binatang bertanduk 4 bersayap terdepan turun perlahan. Di atasnya ada seorang pria yang berbicara sambil tertawa pada Shun-Er. Saya adalah wakil komandan baru dari tentara teredam hitam, Ling Kuan. Saya telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk membawa Xiaoji kembali, sebut Ling Kuan itu. Saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali sendiri. Mengapa kalian semua harus bergegas dari jarak yang begitu jauh? Ucap Shun-Er. Kepala klan telah memberikan instruksi kepada kami dan kami hanya bisa mematuhinya, ucap Ling Kuan. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika ekspresi 9 sesosok manusia yang diam-diam berdiri di punggung binatang bertanduk 4 bersayap itu langsung berubah menjadi dingin. Dalam sekejap, tubuh 9 sosok manusia itu melintas ke dalam hutan. Gelombang suara tabrakan rendah dan dalam segera muncul. Berhenti! Wajah cantik Shun-Er berubah saat dia berteriak dengan tegas. Saat suara keras Shun-Er terdengar, sosok manusia tiba-tiba keluar dari hutan. Akhirnya dia mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara sebelum akhirnya perlahan mendarat di samping Shun-Er. Dia adalah Xiaoyan yang pakaiannya agak tidak rapi. Kamu baik-baik saja?
ucap Shun-er. Xiaoyan sedikit mengernyit karena perubahan Shun-er ini. Dia bertanya, apa yang terjadi? Setelah Xiaoyan keluar dari hutan, 9 sosok manusia itu juga tampak seperti satu tubuh saat mereka keluar bersama. Akhirnya mereka mendarat di belakang Lingkuan. Kamu... Perubahan ekspresi di wajah Shun-er tidak luput dari perhatian Lingkuan. Mata yang terakhir sedikit menyipit saat dia segera menoleh untuk melihat Xiaoyan yang telah muncul. Dia sedikit terkejut saat dia melihat wajah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk dahinya saat dia tiba-tiba berbicara dengan setengah tersenyum. Jika tebakanku ini benar, ini seharusnya Tuan Muda Xiaoyan yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Aku telah melihat gambarmu, ucap Lingkuan. Kamu siapa? Wajah Xiaoyan sedalam air saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wakil Komandan Tentara Teredam Hitam. Namun tidak ada gunanya mengatakan ini kepada Anda. Anda atau mungkin saya harus mengatakan klan Xiao tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan level seperti itu. Lingkuan tersenyum saat dia menjawab. Suaranya mengandung beberapa penghinaan yang sangat lugas. Dia sudah lama mendengar tentang klan Xiao yang hampir dimusnahkan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin setelah mendengar penghinaan yang disampaikan dari kata-kata Lingkuan terhadap klan Xiao. Tangannya juga perlahan meraih penguasa Xuan berat. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.